tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Fadilatul Sayyid ad-da'i ilallah biqaulihi wa fi'lihi Habibana Hasan bin Ja'far as-Saqaf mata'anallah bituli hayatih. Semoga Allah panjangkan umur beliau selalu dalam penjagaan Allah Ta'ala, riayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keturunan-keturunan beliau menjadi pewaris Nabi besar Muhammad yang membanggakan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Ustaz Muhyiddin mata'anallah bituli hayatih. Semoga beliau panjang umur, sehat afiat bi taatillah, selalu mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Kita semua yang berkumpul di tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bangunkan kita, Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita dengan berkahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau mengatakan di dalam perkataannya, walladhi nafsi biyadihi laqarabatu Rasulillah ahab ilayya an asilati min qarabati. Demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, laqarabatu Rasulillah, mendekati keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku lebih sukai, aku lebih cintai daripada aku dekat dengan keluargaku sendiri. Saudara hadirin taala, bagaimana tidak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah, yang sangat cinta kepada Rasulullah, yang sangat cinta kepada keturunannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau lebih mengedepankan keturunan baginda Rasulullah, keluarganya Rasulullah melebihi daripada keluarganya sendiri. Hadirin, satu kisah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, ketika Fatah Mekah, beliau memiliki ayah Abi Quhafah yang buta. Beliau memiliki ayah yang saat itu ditinggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih, berhijrah, ayahnya masih kafir. Hadirin, lalu kemudian Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq setelah Fatah Mekah kembali, ada mereka yang dari kaum Muhajirin yang dulu sudah di Madinah lama kemudian pulang. Mereka ada yang jumpa dengan saudaranya bertahun-tahun, ada yang jumpa dengan kerabatnya, dengan anaknya, dengan ayah ibunya yang sudah lama. Mereka berpelukan, mereka menangis terharu dan bahagia. Kemudian Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, kemudian saat itu sedang beres-beres, sedang mengambil perlengkapan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Lalu kemudian Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sahabat yang membawa ayahnya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, Abi Quhafah, yang kemudian Islam di tangan Rasulullah, masuk Islam di Fatah Mekah. Sayyidina Abu Bakar belum tahu kabarnya ayahnya masuk Islam. Saudara hadirin, kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq kemudian kembali ke Rasulullah, ayahnya sudah tidak ada, jadi nggak tahu. Kemudian Sayyidina Abi Bakar ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakar, tahukah engkau bahwasanya engkau hari ini mendapatkan kabar gembira, engkau hari ini mendapatkan kemuliaan? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Apa ya Rasulullah, sehingga engkau mengabarkan engkau juga bahagia sekali ya Rasulullah? Kata Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, ketahuilah ya Abu Bakar, hari ini ayahmu yang selama ini memusuhi aku, selama ini dia masih kafir, sekarang dia sudah masuk Islam di tanganku ya Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Setelah dia bersyukur kepada Allah, kemudian Sayyidina Abu Bakar menundukkan kepala dan nangis. Hadirin yang ta'ala, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, apakah engkau tidak bahagia ya Abu Bakar? Ayahmu masuk Islam ya Abu Bakar, ayahmu sekarang sudah mengikuti aku ya Abu Bakar, beriman kepada Allah. Kau tidak bahagia ya Abu Bakar? Kau malah menangis terseduh-seduh ya Abu Bakar. Kenapa ya Abu Bakar? Kenapa ya Abu Bakar? Ditanya oleh Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, saya bahagia ayahku masuk Islam ya Rasulullah, namun saya sedih ya Rasulullah,
Kenapa yang bukan masuk Islam pamanmu ya Rasulullah? Karena yang lebih menggembirakan aku ya Rasulullah daripada ayahku masuk Islam, pamanmu yang mati dalam keadaan kafir, Abu Jahal dan Abu Lahab. Aku lebih memilih pamanmu yang masuk Islam, yang pasti menggembirakan hatimu ya Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dipanggil, mendekat ya Abu Bakar, maka dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau tahu perasaanku ya Abu Bakar, engkau tahu perasaanku, memang betul aku berharap di Fatah Mekah ini banyak orang kafir Quraisy masuk Islam. Aku berharap paman-pamanku yang beriman kepada aku ya Abu Bakar. Maka dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga dua-duanya menangis karena cinta. Sallu ala Muhammad. Ini Sayyidina Abu Bakar lebih memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya pernah baca qasidah di salah satu habaib di Jawa Timur. Saya membaca qasidah karangannya Imam Abdullah Haddad. Jazallahu khairan sayyidan wa ibna sayyidi wa alamatan min ali taha al-ataibi, memuji duriah Nabi. Kemudian sahabat habaib sebuah ini dia bilang ke saya, asal saya mau jelasin ini isi qasidah, boleh Habib? Tafadhol. Kata Habib di Jawa Timur, dia bilang, asal antum tahu ini qasidah, ini Habib-Habib yang kita tahu dikira orang minta ini minta itu segala macam, hakikatnya Habib ngasihnya lebih banyak dari kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa buktinya? Kalau kita ngundang Habib berapa sih? Kita ngasihnya hadiahnya berapa sih? Nggak seberapa. Tapi kalau Habib buat acara habis-habisan, tenaganya habis, pikirannya habis, semuanya habis, bandenya habis, diajak orang sekelilingnya. Kenapa? Karena udah habis-habisan. Buat apa lagi? Kita nih ngasih nih Habib, datang kucuk-kucuk nih Habib, ada gula, ada teh. Syukur bawa gula sama teh. Kadang-kadang bawa kepala mumet. Ini datang ke Habib malah minjem duit. Innalillahi. Ini ada zaman sekarang gitu. Ke Habib minjem kitab gitu. Ini kok Habib afwan, aneh. Ini sama Habib juga. Hadirin ta'ala enggak ada la tarut wala tatlub, enggak nolak, enggak ini enggak nyimpen. Hadirin ta'ala juga. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala nih, luar biasa hadirin ta'ala. Kita kalau datang ke tempat Habib bawa gula, bawa ini, enggak seberapa. Tapi Habib kalau jamu tamu hall berapa orang? Nurul Mustafa berapa orang dikasih makan? Berapa kali kita ngadain hall hadirin ta'ala? Belum lagi Habib Abdullah bin Muhsin ngasih makan orang lagi. Ya Allah, makanya Ustaz Jamal gendut sekarang alhamdulillah. Karena hall mulu alhamdulillah. Belum lagi nanti acara ini, Masya Allah, badannya seger-segeran. Ini ngeliat orang Nurul Mustafa nggak ada yang kurus, nggak ada hadirin. Semua tembem-tembem hadirin. Masya Allah. Insya Allah yang kurus-kurus masuk Nurul Mustafa jadi gendut, amin. Berkah sehat afiat, amin. Masya Allah, pipi udah, Masya Allah, semua tebal-tebal banget, kambing mulu makannya. Ya subhanallah. Kenapa? Ngasihnya kita nggak seberapa, tapi lihat kalau hall, ayo kalau nggak mumet pala kita. Masya Allah kasih begini. Habib Anak Hasan kita kalau hall ini segala macam, belum di masjid saya ngeliat, Masya Allah, ini berapa nih? Ini ininya kita aja buat acara nggak seberapa. Wah, Allahu Akbar, mumet pala kita. Gimana setiap hari, setiap ini, setahun berapa kali hall hadim ta'ala, belum lagi acara ngasih makan orang. Habaib kita kalau tahu jadwal haul habaib setahun nggak kelar hadim ta'ala. Kita datang ke sono, datang ke sini, Jawa Timur, ntar Sunda, ntar ini Jawa Tengah, nih habaib semua, hall nggak habis-habis. Bohong kalau orang Jakarta bulan Maulid masih lapar tuh, bohong hadim ta'ala. Nggak mungkin. Ya Allah, aneh kelaparan, bohong loh. Datang Maulid makan, tinggal dia beriman apa kagak. Kalau ada orang ngaku, kalau ada orang Jakarta bulan Maulid, bulan pecinta Nabi Muhammad, pencinta Habib, dia bilang lapar, bohong hadirin. Itu pura-pura beriman hadirin. Kalau dia beriman cinta sama Habib pun, Masya Allah. Habib ngasih, kita ngasih ke Habib nggak seberapa, tapi mereka bayangin hadirin. Habib Abdullah bin Husain bin Faqih mengatakan di dalam perkataannya, laqad fatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraqa dzikra tulal umri wal kutubah baka
lailatihi sajadu khalwatihi min khaufi malikihi. Sallu ala Muhammad. Hadirin, mereka itu nggak lepas dari zikir, dari kitab. Hadirin, sampai Al-Habib Muhammad Mufti Mekah, bapaknya Habib Ali Habsyi, itu kalau lagi baca kitab tengah malam ngantuk. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ngantuk nih, beliau ngantuk, beliau bawa gahru, di gahrunya dibakar, asapnya deketin ke mata biar gak ngantuk. Hadirin Ta'ala, sallu ala Muhammad. Belajarnya buat siapa? Buat kita. Kalau Habib Muhammad gak begitu, habis ilmunya. Sampai begitu tuh. Bahkan saya dengar salah satu alim ulama di Jakarta yang santrinya banyak banget, itu dari salah satu dzurriyyah Nabi Muhammad, kalau lagi baca kitab tengah malam matanya dikasih balsem. Hadirin Ta'ala, biar kenapa? Biar nggak ngantuk. Saya pernah dengar, kalau tidak salah Sayyidil Walid Habib Abdurrahman As-Saqqaf, itu beliau kalau lagi mutolaah dikasih balsem biar nggak ngantuk. Biar buat siapa? Buat umat Jakarta, umat Nabi Muhammad, biar nggak bodoh. Hadirin Ta'ala, pagi siang sore malam buat kita. Bayangkan malam-malam nih ya, malam-malam bakau lailatihi, malam-malamnya nangis. Tahu yang ditangisin siapa? Apa yang ditangis keluarganya? Enggak. Yang ditangisin keturunannya? Bukan. Yang ditangisinnya rumah mobilnya? Bukan. Yang ditangisinnya umat baginda Nabi besar Muhammad. Ya Allah, pada maksiat ya Rabb, kasih hidayah buat dia ya Allah. Ya Allah, pada udah dekat ame kebaikan, majelis taklim malah jauh, malah maksiat, malah ini. Tahu yang maksiat disedihin, tahu yang didoain siapa? Mereka. Hadirin Ta'ala, didoain sama guru-guru kita. Makanya saya, ya Allah, Habiban Hasan, semoga panjang umur dan afiat. Setiap malam ada munajat, ada zikir, ada doain umat. Kalau seandainya raja-raja tahu nikmat beliau, raja-raja pada perang biar dapetin nikmat beliau. Sallallahu alaihi Muhammad. Nikmatnya luar biasa. Dia malam nih segala macam doain umat, siang doain, malam nangis, ya Allah kesian dia, jauh dari habaib, jauh. Mereka itu malam begitu, sajadu khalwatihi, sujud di sendiri di dalam khalwatnya. Hadirin Ta'ala, min khaufi malikihi, dengan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadirin Ta'ala, kita beruntung ya Allah, kita ini orang-orang beruntung. Berapa banyak orang dikasih hati gak bisa kenal mahabaib, tapi alhamdulillah hari ini kita dikenal sama habaib. Alhamdulillah kita bisa kenal mereka. Semoga Allah istiqomahkan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita keberkahan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi wa alafu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.